Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Febri Official. Nah, di sini saya akan membahas seputar jaringan dan teknologi. Sebelum kita membahas mikrotik dan Cisco, apa sih sistem jaringan itu? Nah, sistem jaringan komputer didefinisikan sebagai kumpulan beberapa komputer otonom yang satu sama lain saling berhubungan. Dengan adanya hubungan ini, komputer-komputer tersebut bisa saling berbagi informasi dan program. Nah, pada konten yang pertama ini, saya akan membahas penggunaan teknologi sistem jaringan. Yang pertama, jaringan satelit. Satelit merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Pada umumnya, digunakan jenis satelit geostasioner yang mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Sistem transmisi data dengan jaringan satelit juga disebut dengan FSAT, Very Small Aperture Terminal. Sebenarnya FSAT merupakan stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerimaan berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Oleh karena itu, piringan VSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Keunggulan VSAT yakni mencangkup jangkauan terjauh, dapat mencapai setengah permukaan bumi karena menggunakan relay dari satelit. Adapun kekurangannya, antara lain koneksinya rentan terhadap gangguan cuaca, memakan tempat atau piringan parabola, mempunyai tingkat hambatan atau latensi yang lebih tinggi dibanding kabel dan akibat jarak antara satelit dan bumi yang relatif jauh mengakibatkan adanya delay propaganda signifikan. Yang kedua, Wi-Fi. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity. Istilah Wi-Fi dalam bahasa Inggris bersinonim dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Oleh karenanya, Wi-Fi dikenal juga dengan cara terhubung dengan internet menggunakan titik akses atau hotspot terdekat. Titik akses tersebut biasanya terhubung dengan BTS, Base Transceiver Station, yang merupakan tower penguat pemancar sinyal seluler. Yang ketiga, jaringan kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari fiber kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa. Biasanya, fiber optik digunakan pada jaringan backbone atau tulang punggung karena dibutuhkan kecepatan lebih dalam jaringan ini. Namun, pada saat ini sudah banyak yang menggunakan fiber optik untuk jaringan biasa, baik LAN, WAN, maupun MAN. Karena dapat memberikan dampak yang lebih pada kecepatan dan bandwidth karena fiber optik ini menggunakan bias cahaya untuk mentransfer data yang melewatinya dan sudah tentu kecepatan cahaya tidak diragukan lagi. Kabel fiber terbagi menjadi dua, yakni koaksial terestrial yang ditanam di dalam tanah dan koaksial marine untuk serat optik dalam laut. Dalam penggunaan serat optik ini, terdapat beberapa keuntungan antara lain. Yang pertama, mampu membawa banyak data atau memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan sehingga cocok digunakan sebagai jaringan teknologi internet pita lebar atau broadband. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasiannya relatif rendah. Yang ketiga, mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang keempat, ukurannya kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Yang kelima, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Yang keenam, non-penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Dan ketujuh, tidak berkarat. Nah, yang keempat, balon Google. Balon Internet atau Project Loon adalah proyek yang dikembangkan mulai tahun 2011 oleh ilmuwan dari Google X. Proyek ini dikembangkan untuk memperluas jangkauan wilayah yang bisa digunakan untuk berinternet. Wilayah-wilayah terpencil yang belum memiliki sarana atau sulit dibangun sarana untuk bisa menggunakan internet merupakan target utamanya. Dengan adanya balon internet ini, nantinya semua wilayah dapat menikmati akses internet meski di wilayah tersebut tidak memiliki BTS, pemancar sinyal seluler, ataupun ketiadaan fasilitas kabel fiber optik. Balon ini diterbangkan dengan membawa perangkat yang dapat memancarkan koneksi 4G ke permukaan bumi dengan jangkauan radius 40 km
Jadi bisa dikatakan sebagai BTS yang berada di angkasa. Balon Google diterbangkan di lapisan stratosfer yang berada di ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan bumi, sehingga tidak akan mengganggu penerbangan pesawat komersial. Lapisan stratosfer memiliki angin bertingkat di mana setiap lapisannya memiliki variasi kecepatan dan arah. Balon menggunakan software khusus dengan GPS untuk menentukan posisi balon dan kemana bergerak. Dengan dibantu pergerakan angin, maka relatif mudah diatur untuk membentuk satu jaringan komunikasi yang besar. Perangkat di balon tersebut beroperasi menggunakan energi matahari, di mana solar panel dapat menyimpan daya hingga 100 watt sehingga tetap dapat beroperasi di malam hari. Satu unit LUN mampu terbang hingga jarak 500.000 km dan bertahan selama 100 hari. Apabila gas habis, maka balon akan turun dan digantikan oleh balon lainnya. Kesimpulannya, pada hakikatnya tidak ada teknologi jaringan yang berdiri sendiri, namun akan selalu saling terhubung, sebagaimana arti internet yang berarti jaringan komunikasi. Setiap teknologi mempunyai kelebihan dan kekurangannya, misalnya dari aspek biaya instalasi dan operasional atau dari aspek ideologis dan budaya. Pemilihan sistem teknologi penting mempertimbangkan faktor keamanan informasi. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat hendaknya mempunyai sistem jaringan komunikasi mandiri. Kendali atas TIK bersifat mutlak dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar komunikasi dan melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.